Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nasiah dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengakuisisian PT Aqua oleh perusahaan Danone. Sebelum memasuki ke sesi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Anggota kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Hafida Jinan, yang kedua ada saya Nabila Naura, yang ketiga ada Vina Dwi, dan yang keempat ada Widya Imayang. Next slide. Baik, sebelum kita memasuki cerita bagaimana akuisisi antara PT Aqua oleh perusahaan Danone, sebaiknya kita mengetahui profil dari masing-masing perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama ada profil dari PT Aqua Golden Mississippi. Jadi, perusahaan Aqua ini didirikan pada tahun 1973 dengan lokasi berdirinya itu ada di Indonesia, tepatnya di Kota Bekasi. Dan saat ini PT Aqua memiliki kantor pusat yang berlokasi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. PT Aqua ini didirikan oleh Bapak Tirta Utomo dan perusahaan ini memiliki jenis produk berupa air minum dan juga air minum dalam kemasan atau AMDK. Dan hingga saat ini atau hingga tahun 2022, PT Aqua ini memiliki jumlah pabrik yang tersebar di Indonesia sebanyak 21 pabrik, dan ke-21 pabrik ini merupakan pabrik-pabrik besar yang berlokasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Sulawesi. Lalu PT Aqua ini diakuisisi secara resmi oleh perusahaan Danone pada tanggal 28 September tahun 1998. Next slide. Lalu yang selanjutnya kita akan mengetahui mengenai profil dari perusahaan Danone. Jadi perusahaan Danone ini berdiri pada tahun 1915 dan lokasi berdirinya ada di negara Spanyol, tepatnya di kota Barcelona. Dan saat ini perusahaan Danone ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Paris. Kemudian pendiri dari perusahaan Danone ini adalah Isaac Carasso. Lalu jenis produk dari perusahaan Danone ini merupakan makanan dan juga minuman, tepatnya adalah minuman yang berjenis turunan susu dan juga air minum dalam kemasan. Lalu perusahaan Danone ini memiliki jumlah pabrik sebanyak 26 pabrik yang ada di Indonesia sendiri. Lalu produk-produk perusahaan Danone yang beredar di Indonesia antara lain ada Aqua, Activia, Maison, dan juga Fit. Next slide. Untuk pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai latar belakang. Memasuki tahun-tahun terakhir ini, dunia berkembang pesat melalui berbagai teknologi. Salah satunya yaitu persaingan dunia industri dan perekonomian. Lalu untuk dapat mempertahankan eksistensinya, suatu industri harus mempunyai keunggulan kompetitif. Dan untuk dapat bertahan dalam persaingan yang ketat tersebut, banyak industri harus berinovasi dan mengambil keputusan perencanaan jangka panjang bagi usahanya. Salah satunya dengan melakukan kombinasi bisnis. Nah, dengan digabungnya usaha menjadi satu, hal tersebut dapat lebih menunjang pengembangan usaha untuk laba dan operasional yang lebih baik lagi. Dalam masa pertumbuhan, sebuah usaha itu dalam kombinasi bisnis ini dinilai dapat menjadi bentuk efisiensi keuangan, baik dari segi penanaman modal hingga kredit lancar. Boleh next? Nah, untuk materi pengertian akuisisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke materi pengertian akuisisi. Bisa di next slide. Nah, jadi menurut PSAK nomor 2 paragraf 8 tahun 1999, akuisisi atau acquisition adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi atau acquirer memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi atau acquiri dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Next slide. Selanjutnya yaitu klasifikasi akuisisi. Di sini terdapat 3 klasifikasi akuisisi. Yang pertama yaitu merger atau konsolidasi, di mana merger merupakan
proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana hasil penggabungan dari beberapa perusahaan ini akan menggunakan nama dari salah satu perusahaan tersebut. Selanjutnya, konsolidasi. Untuk konsolidasi sendiri ini sama seperti merger, tetapi nantinya hasil dari konsolidasi akan menggunakan nama gabungan dari dua perusahaan. Selanjutnya yaitu akuisisi saham dengan akuisisi saham ini dilakukan dengan cara pengambil alihan perusahaan dengan membeli saham perusahaan tersebut. Untuk cara pembelian saham tersebut juga dapat secara tunai atau menggantinya dengan saham atau obligasi. Yang ketiga yaitu akuisisi aset, di mana akuisisi aset ini merupakan proses akuisisi melalui pengambil alihan perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva atau kekayaan yang perusahaan tersebut miliki. Nah, pengambil alihan aset ini terjadi saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, perusahaan yang akan mengambil alih harus mengikuti proses lelang atas aset perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Next slide. Nah, selanjutnya terdapat alasan akuisisi. Yang pertama yaitu sinergi. Jadi, sinergi dapat tercapai ketika akuisisi menghasilkan tingkat skala ekonomi yang terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak melakukan akuisisi. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Jadi dengan adanya akuisisi, pendapatan dapat meningkat karena kegiatan pemasaran yang lebih baik, strategi benefit, dan peningkatan daya saing. Pemasaran yang lebih baik terjadi karena pemilihan bentuk dan media promosi yang tepat. Nah, mungkin sebelumnya media promosi yang dilakukan itu salah. Nah, karena sudah ada akuisisi, maka akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada penurunan biaya. Nah, penurunan biaya ini dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit-unit yang dihasilkan, sehingga dapat menekan biaya rata-rata atau economies of scale. Menghilangkan manajemen yang kurang efisien dan menggunakan sumber daya yang komplementer juga merupakan sumber-sumber untuk penurunan biaya. Yang keempat yaitu penghematan pajak. Jadi perusahaan itu melakukan akuisisi sebagai potensi memperoleh penghematan pajak. Nah, salah satu sumber penghematan pajak adalah dengan meningkatkan debt capacity. Nah, apabila penggabungan perusahaan ini menyebabkan kombinasi perusahaan tersebut mampu meminjam lebih besar tanpa harus meningkatkan biaya kebangkrutan, maka tambahan pinjaman tersebut akan mampu memberikan manfaat dalam bentuk tax savings. Yang terakhir yaitu diversifikasi. Jadi di sini manajemen melakukan akuisisi untuk tujuan diversifikasi usaha, yaitu keinginan untuk memasuki industri yang lebih luas dan menguntungkan di mana industri target berada. Dan dengan menggabungkan dua badan usaha yang berbeda ini, maka akan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus memulai usaha dari awal, karena semuanya itu sudah dirintis oleh perusahaan yang diakuisisi, sehingga perusahaan pengakuisisi hanya melanjutkan apa yang telah ada. Next slide. Nah, selanjutnya terdapat proses akuisisi. Di sini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Jadi di tahap ini itu meliputi mengembangkan strategi akuisisi, kemudian alasan penciptaan nilai dan kriteria akuisisi, kemudian meneliti, menyaring dan mengidentifikasi perusahaan target, serta evaluasi strategi terhadap sasaran dan menilai kelayakan akuisisi. Tahap yang kedua yaitu tahap negosiasi. Nah, pada tahap negosiasi ini meliputi pengembangan strategi pengarahan, mengevaluasi keuangan dan perhitungan harga perusahaan target, serta negosiasi dan transaksi pembiayaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap integrasi. Nah, tahap yang terakhir ini itu meliputi mengevaluasi kesehatan organisasi dan budaya perusahaan, kemudian mengembangkan pendekatan integrasi, menyesuaikan strategi, organisasi dan budaya antar perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Next slide. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu sejarah PT Aqua Golden Mississippi yang diakuisisi oleh Danone. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah PT Aqua dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu pada tahun 1973. Pada tahun ini, Aqua berdiri pada tanggal 23 Februari 1973. Kegiatan fisik perusahaan dimulai pada bulan Agustus 1973
yang ditandai dengan pembangunan pabrik di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian, pada tahun 1974, percobaan produksi ini dilakukan pada bulan Agustus dan produksi komersil dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1974 dengan kapasitas produksinya 6 juta liter dalam waktu 1 tahun. Produk pertamanya adalah Aqua botol kaca 950 ml dengan harga per botolnya itu Rp75. Kemudian pada tahun 1978 sampai 1983, Aqua ini mulai dikenal oleh masyarakat dan penggantian bahan bakunya. Nah, kemudian pada tahun 1984, pabrik Aqua yang kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur. Ini itu sebagai upaya agar lebih mendekatkan kepada para konsumen yang berada di wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1985, pengembangan produk Aqua ini dalam kemasan PET yang dalam satu kemasannya itu 330 ml. Pengembangan ini itu membuat produk Aqua menjadi lebih berkualitas dan tentunya lebih aman dikonsumsi daripada menggunakan kemasan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1993, Aqua ini menyelenggarakan program Aqua Peduli sebagai langkah pendauran ulang botol plastik Aqua menjadi materi plastik yang bisa digunakan kembali. Nah, baru kemudian pada tahun 1995 ini, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik yang berada di Mekarsari. Nah, pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua ini itu dilakukan secara bersamaan. Hasil dari sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru saja dibuat itu dapat segera diisi air bersih di ujung proses produksinya, sehingga proses produksinya itu menjadi lebih higienis. Kemudian pada tahun 1997, pada tahun ini itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan PT Aqua ini mencatat pertumbuhannya itu di bawah 30%. Hal ini disebabkan perusahaan hanya menghasilkan laba bersih sebesar 7,8 miliar atau turun sebesar 25%. Selain itu, pendapatan perusahaan juga turun sebesar 23% dari yang awalnya itu 220,8 miliar menjadi 179,4 miliar. Kemudian pada tahun 1998, ini merupakan tahun di mana penyatuan Aqua dan Danone yang pada tanggal 4 September 1998. Nah, langkah ini itu berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang paling besar di Indonesia. Nah, akuisisi saham Danone di PT Aqua pada tahun 1998 ini hanya sebesar 40% dan saat itulah menjadi titik awal perkembangan pesat PT Aqua di mana PT Aqua ini menghasilkan laba sebesar 19 miliar atau bertambah 143% dari tahun sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses akuisisi dari PT Aqua Golden yang untuk yang selanjutnya yaitu proses akuisisi antara perusahaan Danone kepada PT Aqua. Jadi, proses akuisisi ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu karena munculnya pesaing. Jadi pada tahun itu memang banyak pesaing-pesaing perusahaan air minum dalam kemasan yang memiliki jenis usaha yang sama dengan Aqua. Lalu sebenarnya pada tahun tersebut itu juga merupakan tahun di mana terjadi krisis moneter. Tadi juga sudah disebutkan bahwa perusahaan Aqua ini melakukan penjualan saham pada tahun 98. Pada tahun ini merupakan tahun terjadinya krisis moneter yang menyebabkan terjadinya guncangan ekonomi dan juga mengancam kebangkrutan kepada
PT Aqua ini sendiri. Lalu tadi juga ada pendapatan Aqua yang menurun sebesar 25%. Lalu alasan yang kedua, karena tadi ada banyak pemicu yang menyebabkan Aqua ini bangkrut, alasan untuk melakukan akuisisi ini adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan Aqua itu sendiri. Sehingga bergabunglah Aqua dengan Danone. Lalu awal mulanya itu terjadi pada 4 September tahun 1998 dan di sini terjadi penjualan saham. Jadi yang menjual saham pada tahun ini adalah istri dari Bapak Tirto Utomo, yaitu Lisa Tirto Utomo. Dan pada saat itu Ibu Lisa sudah berstatus janda sehingga dia merupakan pemegang saham pada saat itu. Lalu setelah terjadi penjualan saham ini, ternyata terdapat beberapa aliansi juga. Jadi PT Aqua tidak sendiri, PT Aqua ini juga melakukan beberapa aliansi kepada beberapa perusahaan, yaitu Tirta Investama dan juga PT Tirta Sibayakindo. Jadi terbentuklah aliansi ini menjadi grup Danone. Kemudian setelah ada penjualan saham, itu tanggal resmi Aqua diakuisisi oleh Danone itu adalah pada tanggal 28 September tahun 1998 dan pada saat itu persentase akuisisi Danone oleh Aqua adalah 40%. Kemudian setelah terjadi akuisisi secara resmi, logo Danone itu baru dimunculkan pada produk-produk Aqua pada tahun 2000. Kemudian setelah proses akuisisi selesai, Danone ini meningkatkan persentase akuisisinya. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan persentase akuisisi sebanyak 74%. Kemudian pada tahun 2002, Danone juga meningkatkan akuisisi kepada PT Aqua sebanyak 90%. Boleh di next slide. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lanjut pada materi mengenai keuntungan dari akuisisi bagi PT Aqua Golden Mississippi dan Danone. Next. Terdapat beberapa keuntungan dari akuisisi bagi PT Aqua oleh Danone. Yang pertama itu menyelamatkan Aqua dari pesaing baru yang bermunculan. Nah, hal ini karena beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat jika Aqua tidak melakukan akuisisi. Lalu, yang kedua, Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK terbesar di Indonesia karena lebih meningkatkan kualitas produknya sehingga Aqua itu bisa menempati posisi tersebut. Lalu keuntungan yang ketiga, lebih berinovasi dalam mengeluarkan produknya. Seperti Aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru dengan ukuran 380 ml pada tanggal 1 November 2001 setelah akuisisi terjadi. Lalu Aqua juga memproduksi Maison, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Danone. Nah, Maison ini hadir dengan bermacam varian rasa. Lalu keuntungan yang keempat, pembangunan pabrik Aqua yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota lain seperti di Klaten. Lalu yang kelima, Aqua berhasil meraih prestasi sebagai merek tunggal dengan volume penjualan tertinggi di dunia. Lalu keuntungan yang terakhir, manajemen perusahaan berubah. Jadi, keputusan tertinggi di tangan Danone, walaupun pemilik Aqua yang menjadi presiden direktur. Misalnya, Aqua tidak bisa menolak ketika pihak Danone meminta agar setiap label botol Aqua itu dicantumkan merek Danone. Lalu dengan akuisisi, Aqua itu dapat melakukan ekspansi yang dibiayai oleh Danone. Next. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai perkembangan Aqua Danone pasca akuisisi. Bisa di next slide. Nah, jadi pertama, pada tahun 2001, Danone itu meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Nah, pada tahun ini juga, Aqua itu menghadirkan kemasan botol kaca baru sebesar 380 ml.
Selanjutnya, di tahun 2002, itu terjadi banjir besar yang melanda Jakarta pada awal tahun yang menggerakkan perusahaan untuk membantu masyarakat dan juga para karyawan Aqua sendiri yang terkena musibah tersebut. Nah, selain itu, Aqua juga menang telak di ajang Indonesian Best Brand Award. Selanjutnya, di tahun 2003, melakukan perluasan kegiatan produksi Aqua Group yang ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik baru di Klaten pada awal tahun. Nah, serta memberikan upaya dalam mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP atau System Application and Product for Data Processing dan juga HRIS atau Human Resource Information System. Di tahun 2004 terjadi peluncuran logo baru Aqua, di mana Aqua ini meluncurkan varian baru Aqua Splash of Fruit. Nah, peluncuran produk ini itu awalnya ingin memperkuat posisi Aqua sebagai produsen minuman. Next slide. Nah, di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2004, Aqua itu melakukan PHK massal untuk seluruh pabrik, depo, dan termasuk kantor pusat. Selanjutnya, di tahun 2005, Danone membantu korban tsunami di Aceh. Selanjutnya, di tanggal 27 September, Aqua memproduksi Mizone, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Danone. Next, di tahun 2006 hingga 2008, Danone itu berupaya membuat pabrik di Serang, namun karena Danone itu didemo oleh warga sekitar, bupati, DPRD, dan LSM, serta terlebih lagi kasus ini sudah sampai Gubernur Banten yang bukan menjadi rahasia, merupakan putri dari penguasa Banten, maka Danone dengan terpaksa kalah atau membatalkan untuk mundur dari pembuatan pabrik di Serang. Next, di tahun 2009, Danone akan mulai membuat pabrik baru di Cianjur. Nah, ini itu merupakan pengalihan dari pabrik Serang yang pembangunannya sementara ditunda. Danone meluncurkan Mizone rasa apel dan guava sebagai inovasi produknya. Di tahun 2010, Aqua Group ini mengalami perubahan signifikan pada struktur organisasi dan operasionalnya. Nah, perubahan tersebut adalah proses delisting PT Aqua Golden Mississippi dari Bursa Efek Indonesia, sehingga status badan hukum PT Aqua Golden Mississippi menjadi perusahaan tertutup. Dan Aqua juga memperkenalkan inovasi baru pada tutup galonnya untuk menjaga kemurnian alam. Di tahun 2011, Aqua ini menyelenggarakan kampanye It's in Me untuk sosialisasi hidup sehat kepada konsumen. Next slide. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini ada kesimpulan dari tadi apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Nah, jadi dengan diakuisisinya Aqua oleh Danone, sekaligus menyelamatkan Aqua dari pesaing baru yang bermunculan, dan membantu perusahaan untuk bangkit lagi dari kebangkrutan, akuisisi yang dilakukan oleh Danone ini sangatlah menguntungkan bagi Aqua, karena dapat meningkatkan prestasi perusahaan, meningkatkan inovasi, produktivitas perusahaan, dan juga menambah modal perusahaan, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada saran. Nah, jadi Aqua sebagai perusahaan asli Indonesia, walaupun telah diakui oleh grup Danone, maka sarannya adalah diharapkan tidak meninggalkan identitasnya sebagai perusahaan lokal yang telah berhasil menjadi go global. Selain itu, juga diharapkan Aqua ini dapat meningkatkan prestasi di segala bidang dan senantiasa memperhatikan dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar tanpa adanya eksploitasi alam. Baik, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentasi telah berakhir. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi dari presentasi kami tadi. Terima kasih atas perhatian Ibu Nasyah dan teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.